Halo smart learner, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, it's time for another discussion, and this time we are going to discuss about parallel structure. Okay, struktur paralel. In other words, we can also say this is a kind of single conjunction. Yes, a conjunction. Or in bahasa Indonesia we can say kata penghubung. Oke, kita akan diskusi sederhana ini ya, singkat saja tentang parallel structure atau single conjunction yang dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai kata penghubung ya. Namun sebelumnya kita akan lihat dulu apa sih arti dari conjunction atau si parallel structure ini, fungsinya apa sih? Oke, di first slide Anda bisa cek ya. One use of a conjunction is to connect words or phrase that have the same grammatical function in a sentence. This use of conjunction is called parallel structure. Nah, kenapa disebut parallel structure? Karena memang fungsinya adalah dia to connect ya, untuk menghubungkan beberapa. Sesuatu yang paralel itu kan biasanya terdiri dari beberapa gitu ya, beberapa kata atau beberapa frasa yang grammatical function atau fungsi gramatikal dalam kalimat itu standar atau sama. Nah, ini contohnya biasa kita gunakan sebetulnya, hanya kita mungkin tidak tahu kalau itu namanya parallel structure. Contoh yang paling umum, the most common conjunction used are and, but, or, no. Yang paling sering digunakan adalah and, but, or, atau no. Sangat sering itu and ya, saya yakin and. Dalam bahasa sehari-hari, bahasa lisan, tulisan, maupun apa yang kita dengar dari percakapan berbahasa Inggris, kita akan sering mendengar kata and itu disebutkan ya. Nah, itu tadi sekilas tentang apa sih conjunction dan kenapa disebut parallel structure. Sekarang kita lihat langsung ke contoh kalimatnya. Contoh kalimat ada dari A sampai I, A sampai E. Kita akan baca sama-sama ya. Kita lihat satu-satu. Kalimat pertama, Steve and his friend are coming to dinner. Susan raised her hand and snapped her fingers. He is waving his arms and is shouting at us. These shoes are old but comfortable. He wants to watch TV or to listen to some music. Oke, kalau dibaca seperti itu ya, kurang lebihnya. Nah, Anda bisa cermati pemakaian conjunction di situ ada and, kalimat pertama and, kedua and, ketiga itu yang si itu ada and lagi, ada is di dalam kurung. Kenapa dia dalam kurung? Karena si is ini optional, bisa kita ucapkan, boleh tidak juga. Karena di awal sudah ada sebelum waving, he is waving his arms and is shouting atau and shouting at us. Itu bisa seperti itu. Yang di ada but di situ ya. These shoes are old but comfortable. Kemudian yang I, he wants to watch TV or to listen to some music. Ada to di situ ya. Oh sorry, ada or di situ. Maksud saya to yang di dalam kurung. To yang di dalam kurung itu sama seperti is yang di dalam kurung, yaitu optional. Boleh dipakai, boleh tidak. Nah, kata penghubung yang E adalah or ya. Oke, sekali lagi itu optional. Yang saya dalam kurung itu boleh kita gunakan, boleh di-omit atau dihilangkan gitu pada saat spoken maupun written. Right. Nah, di slide selanjutnya itu tadi adalah penjelasan yang sudah saya sampaikan ya baru saja. The second auxiliary may be omitted if it is the same as the first auxiliary. Itu tadi ya penjelasan saya. Kalau auxiliary-nya sama, kita bisa hilangkan salah satu. Auxiliary itu tambahan tadi ya. Is itu berupa auxiliary. Itu berlaku juga untuk to infinitive, to-nya boleh dihilangkan salah satu. Ya, the second to may be omitted. Omitted itu dihilangkan. Oke, kita langsung ke next slide aja. Nah, di sini ada contoh-contoh yang lain. Kalau tadi kalimatnya sangat singkat gitu ya, yang ini agak sedikit complete sentence ini. F, G, dan H. Steve, Joe, and Alice are coming to dinner. Susan raised her hand, snapped her fingers, and asked a question. The colors in that fabric are red, gold, black, and green. Nah, itu kalimatnya agak lebih panjang ya dari yang tadi. Anda cermati penjelasan yang kolom sebelah kanan. Parallel structure may contain more than two parts. Nah, parallel structure ini bisa terdiri dari lebih dari dua. Kalau tadi hanya noun pertama dan noun kedua. Ini kalau kita cermati ada lebih dari dua ya. Ada Steve, ada Joe, ada Alice.
Yang G ada frasa raise her finger, snap her fingers, dan ask a question. Yang H ada red, gold, black, and green. Ada 4 di situ bahkan ya yang digabungkan. And in a series, commas are used to separate each unit. Nah, kalau seperti itu kita menggunakan koma-koma untuk memisahkan per unitnya ya dari noun yang disebutkan itu tadi. And the final comma that precedes the conjunction is optional but is customarily used. Itu ya. Jadi koma yang paling akhir itu optional. Yang paling terakhir itu berarti yang paling terakhir adalah sebelum and Alice itu ya, sebelum and ask a question dan and green itu kan ada komanya. Itu optional sih sebetulnya ya, tapi biasanya digunakan juga. Dan tidak perlu ada koma jika hanya ada 2 parts in a parallel structure. Seperti tadi yang pertama kan tidak ada koma. Kalau kita review lagi, yang pertama itu kalimatnya Steve and his friend kan tidak ada koma ya. Susan raised her hand and snapped her finger, tidak ada koma. Waving his arm and is shouting at us, tidak ada koma juga. Jadi itu maksudnya. Koma kita gunakan hanya jika bagian yang digandengkan gitu ya, yang digabungkan itu ada lebih dari 2. Oke. And then sudah habis ternyata ya. Oke, semoga bisa dipahami. Ini sangat singkat. Yang ini adalah parallel structure dan lebih spesifik adalah untuk single conjunction. Nah, Anda bisa lihat paired conjunction atau penghubung berpasangan di next video. Oke, jangan lupa yang belum subscribe boleh subscribe dulu. Kemudian jangan lupa turn on the bell gitu ya. Jadi kalau Anda udah klik di bellnya, di loncengnya, nanti ketika si paired conjunction videonya udah uploaded, sudah rilis, akan langsung diberitahu. Anda akan tahu dan bisa nyambung langsung dari si single conjunction ini ke paired conjunction itu seperti apa sih. Oke? Alright, thank you very much for your understanding. Thank you very much for your collaboration and cooperation. Thanks for listening. I will see you in the next video. See you.